Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musrifah dari kelas 11 MPLB 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan program kerja Public Relation. Pengertian umum perencanaan program kerja Public Relation. Secara umum, pengertian dari perencanaan program kerja Public Relation yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, baik kegiatan ke dalam maupun keluar, antara organisasi dan publiknya yang tujuannya untuk mencapai saling pengertian. Program adalah rancangan mengenai asas suatu usaha yang akan dijalankan. Untuk mencapai tujuan dari program tersebut, sekumpulan aktivitas harus saling berkaitan dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Pengertian menurut ahli. Menurut Suesanto 2011, arti program kerja adalah sistem perencana suatu kegiatan dari organisasi maupun perusahaan agar memiliki arahan sehingga semua agendanya terpadu secara sistematis dengan dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Pengertian program kerja. Program kerja adalah suatu rencana kegiatan dalam suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan sistematis yang dibuat untuk tentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga planning, merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, bidang kehumasan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Agar rencana program kehumasan dapat berhasil baik, ada 3 dasar yang harus diperhatikan. 1. Rencana program harus dibuat dengan teliti dan harus didukung oleh pihak manajemen. 2. Rencana program tersebut harus mempunyai tujuan. Ketiga, dilakukannya pengarahan mengenai program tersebut. Ruang lingkup program kerja Public Relation. 1. Publication atau publicity, yaitu mengenalkan perusahaan kepada publik. 2. Events, yaitu mengorganisasi event atau kegiatan sebagai upaya membentuk citra. 3. Yaitu pekerjaan seorang public relation dalam menghasilkan produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik. 4. Community involvement, yaitu public relation harus membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya. 5. Identity media, merupakan pekerjaan public relation dalam membina hubungan dengan media press. 6. Lobbying merupakan public relation yang sering melakukan upaya persuasi atau negosiasi dan berbagai pihak. 7. Social investment, merupakan pekerjaan public relation untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Proses perencanaan program kerja public relation. 1. Penelitian dan mendengarkan atau research dan listening. Pada tahap ini akan ditetapkan sesuatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. 2. Perencanaan dan mengambil keputusan atau planning decision. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap fact finding. Fact finding adalah proses untuk mengenali dan mendefinisikan masalah yang dihadapi organisasi sebagai dasar acuan untuk penyusunan langkah public relation sebagai masukan kebijakan bagi pihak manajemen. 3. Komunikasi pelaksanaan atau communication action. Tahapan komunikasi tidak terlepas dari perencanaan tentang bagaimana mengomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan, sehingga menimbulkan kesan yang secara efektif memengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya.
4. Evaluasi atau evaluation. Pada tahap ini, Humas mengadakan penilaian terhadap hasil dari program-program kerja atau aktivitas Humas lainnya yang telah dilaksanakan, serta efektivitas dari teknik manajemen dan komunikasi yang telah dipergunakan. Model-model perencanaan program kerja public relation. Yang ke-1, menilai situasi segala yang diketahui mengenai situasi, sejarah, kekuatan yang memengaruhi dan pihak-pihak terlibat atau terkena pengaruh, baik eksternal maupun eksternal. 2. Mendefinisikan secara objektif, yaitu survei untuk mengungkapkan pendapat, sikap masyarakat atau citra organisasi di mata khalayaknya. 3. Mendefinisikan publik. Ada 2 jenis publik, publik primer dan publik sekunder. 4. Memilih teknik dan bahan, yaitu pemilihan metode penyampaian pesan komunikasi kepada audiens memegang peranan penting dalam menentukan dampak dan efektivitas. 5. Anggaran. 6. Menyusun laporan berdasarkan tingkat liputan, berdasarkan data statistik, peringkat, dan jumlah khalayak. Evaluasi berdasarkan sumber, pengumpulan pendapat. Evaluasi berdasarkan umpan balik statistik langsung, umpan balik media, pengukuran peningkatan pemahaman. Manfaat perencanaan program kerja public relation. 1. Memunculkan adanya rasa kebersamaan di dalam organisasi. 2. Memunculkan rasa tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. 3. Citra baik organisasi akan menjadi semakin baik.